sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak, Bapak akan kita berdoa bersama-sama. Kita akan belajar. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami akan mau belajar sebagai materi Tuhan, belajar tentang disiplin, bagaimana kita akan mengerti apa itu disiplin Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, Salam nih anak-anak Bapak yang terkasih. Hari ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini temanya yaitu disiplin. Nah, sebagai anak-anak Bapak yang kasih ini, ada yang tahu nggak disiplin itu apa? Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan itu disiplin. Nah, kalau menurut si A, disiplin itu apa? Nah, kalau si A mungkin berpendapat kalau disiplin itu adalah suatu bagaimana kewajiban. Oke. Kalau si B juga sama. Oke. Hari ini Bapak akan mengajar disiplin. Nah, menurut anak-anak yang Bapak sayangi, disiplin itu suatu tindakan yang kita lakukan. Nah, disiplin dalam sebagai hal apa nih sih? Nah, ini anak-anak Bapak mengerjakan tugas ya? Nah, pasti dong. Kalau nggak mengerjakan tugas, yang akhirnya apa? Bapak marah. Bapak akan hukum kamu, Bapak akan dapat nilai yang jelek. Nah, keduanya apa? Jangan telat waktu. Wah, udah pasti itu. Kalau telat waktu yang akan terjadi apa? Kamu akan dihukum. Kamu nggak boleh masuk kelas. Kamu akan suruh pulang dan sebagainya. Yang ketiga apa? Disiplin dalam misalnya apa? Ekstrakurikuler, misalnya eskuler dibilangnya gitu. Nah, eskul itu wajib mengisi, wajib dong anak-anak Bapak. Nah, kamu sukanya hobinya apa? Eskul kamu futsal. Oke, kewajibanmu apa? Disiplin. Datang tepat waktu. Jangan telat. Nah, ini disiplin. Nah, hari ini Bapak akan mengajar tentang disiplin. Nah, menurut anak-anak Bapak nih, disiplin ini sebagai apa nih? Tuhan Yesus nih sebagai contohnya kita nih. Tuhan Yesus. Kenapa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sih disiplinnya sebagai apa nih? Anak-anak Bapak. Yang pertama, disiplin apa? Waktu. Tuhan Yesus tepat. Waktunya seperti apa? Nah, Tuhan Yesus datang pada waktu bait Allah. Tuhan Yesus datang nggak? Waktunya tepat waktu. Tuhan Yesus. Oke? Nih, waktunya gimana? Tuhan Yesus akan datang ke bait Allah, nggak pernah terlambat. Baitnya Allah itu seperti apa? Mesbah. Tuhan Yesus berdoa. Tuh waktu. Disiplin apa lagi Tuhan Yesus? Kedua. Nah, menurut anak-anak Bapak nih, ada yang tahu nggak Tuhan Yesus disiplin dalam waktu apa aja? Nah, waktu berdoa disiplin pasti. Kedua, makan juga selalu disiplin Tuhan Yesus. Berpuasa disiplin nggak? Disiplin. Nah, keduanya apa? Disiplin dalam apa? Misalnya contoh, dalam apa? Dalam keluarga. Wih, boleh keluarga. Oke, boleh keluarga. Oke, Tuhan Yesus disiplin dalam keluarga. Nah, menurut anak-anak Bapak nih, di keluarga itu apa Tuhan Yesus? Disiplin. Kamu harus mengerjakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Contohnya, kamu apa? Misalnya contoh kalau dibilang disiplin, nggak boleh pulang malam seperti itu. Nggak boleh pergi, nggak boleh jauh-jauh. Misalnya, nggak boleh apa ya? Disiplin, nggak boleh bergaul sama orang-orang yang nggak benar. Nah, itu yang disiplin di keluarga. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus kasih contoh nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini disiplin dalam keluarga. Dia mengasihi papa mamanya. Disiplin kayak itu. Disiplin itu pasti. Anak keluarga. Tuhan Yesus mengasihi waktu keluarga. Ketiga apa? Disiplin dalam pelayanan. Wih, udah pasti dong. Udah pasti kalau Tuhan Yesus disiplin dalam pelayanan. Apa? Dia ingat waktunya ingin apa? Memberitakan firman Tuhan. Udah pasti itu pelayan Tuhan Yesus. Disiplin. Kalau dibilang Bapak,
beritakanlah firman. Bapak bilang kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya orang-orang mengerti. Nih pelayan Tuhan Yesus disiplin nih teman-teman. Nih anak-anak Bapak nih sebagai anak-anak Bapak ini teman-teman Bapak juga ya, sebagai murid-murid Bapak yang sayang ini. Pelayanan itu penting loh. Tuhan Yesus disiplin dalam 3 hal. Apa yang pertama? Waktu. Oke, udah pasti Tuhan Yesus waktu, nggak pernah terlambat dalam bait Allah. Kedua apa? Keluarga, udah pasti dong. Tuhan Yesus teladan dalam keluarga. Ketiga apa? Pelayanan. Nah, menurut anak-anak Bapak nih sebagai di SMP ngajar di kelas 9B, ingat, ini murid-murid Bapak di kelas 9B ini, kamu harus mengetahui waktu. Waktu penting loh anak-anak Bapak. Keluarga penting, nggak boleh kamu melawan orang tua, disiplin. Kalau si orang tua mengasihi, karena Tuhan Yesus mengajar 3 hal. Poin, ingat, waktu, keluarga, pelayanan. Tuhan Yesus nggak pernah sia-siakan untuk anak-anak Bapak. Nah, ayo kita sama-sama kita buka Alkitab nih anak-anak Bapak. Di dalam Amsal 12 ayat yang pertama. Nah, anak-anak Bapak dengarkan, renungkan. Hari ini Bapak akan membaca satu ayat Alkitab di Amsal 12 ayat pertama. Oke, kita mulai. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Oke, kita ulangi lagi. Yang Amsal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Nah, anak-anak Bapak nih, ada yang tahu nggak yang dimaksud Amsal 12 ayat yang pertama? Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengalaman, pengetahuan? Nih, pengalamannya seperti apa, Kak? Menurut pengalaman seperti apa sih, Bapak? Oke, kita jelasin pengalaman. Pengalaman apa? sorry. Pengalaman seperti apa yang kita mencintai pengetahuan. Pertama, pengalaman kita apa? Belajar. Nah, belajar penting nggak? Penting dong. Nilai kamu bagus nggak? Harus apa? Belajar. Dibilang apa? Mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Pengetahuan itu apa nih anak-anak Bapak? Ilmu, teori, pengetahuan. Nah, materi, ya benar, materi. Pengalaman apa? Belajar. Belajar penting nggak? Penting dong. Siapa yang penting? Kamu mau dapat ranking 1 nggak anak-anak Bapak? Mau nggak? Mau. Pertama apa? Belajar pertama. Pengetahuan, mencintai didikan. Nah, belajar. Kedua apa? Kedua, kamu harus rajin juga. Pengalaman apa lagi? Kamu mau les? Oke, boleh kita les. Les itu untuk apa? Menambah ilmu pengetahuan kamu. Kalau misalnya ada yang kurang di dalam pelajaran, mata pelajaran, nah, apa yang harus kita belajar? Kamu harus les. Tapi Bapak, aku gak punya uang. Gimana? Ya kamu belajar. Aku bilang pertama, belajar mandiri. Kalau kamu ada uang gimana? Ya les. Itu anak-anak Bapak, kamu harus pengalaman ini nih, belajar dan les. Les itu penting loh anak-anak Bapak. Ya penting dong. Kamu mau dapat ranking nggak? Mau dapat nilai bagus nggak? Mau dapat juara nggak? Ya les. Tapi kalau nggak ada uang, Bapak belajar dong. Supaya apa? Nilai kamu bagus. Supaya kamu dapat juara 1. Orang tua bangga. Kamu disiplin dalam belajar. Nah, seperti itu nih anak-anak Bapak. Bapak akan menjelaskan bahwa disiplin itu penting loh anak-anak Bapak. Kamu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja disiplin dalam kamu. Apalagi kamu gak terlalu banyak. Kamu gak disuruh sama Tuhan Yesus pelayanan sampai ke ujung bumi, enggak. Tuhan Yesus bilang kamu, nih, belajar, les. Tuhan Yesus bilang gini, pengalaman. Supaya apa? Supaya kamu mengerti, dapat nilai yang terbaik, disiplin.
Kalau Tuhan Yesus kewajiban dong nih bertiga, waktu, keluarga, pelayanan. Kalau kita cuma dua, belajar les doang. Tapi boleh nggak nambahin nggak sih Bapak? Boleh, bermain. Oke, kita bermain. Bermain apa? Disiplin nggak? Disiplin dong. Kalau mau bermain nggak lewat batas waktu, misalnya kita datang jam bermain, contoh kita bermain jam 3 sore, pulang jam 7 maghrib, misalnya seperti jam 7 malam. Orang tua marah nggak? Marah pasti. Kamu disabet kan, bener kan? Misal contoh kamu main sampai warnet, contoh seperti itu, nggak ingat waktu. Yang pikirnya apa? Orang tua marah, disabet. Anak-anak Bapak ingat disiplin bermain. Tapi Kak, aku sukanya bermain, aku sukanya jalan-jalan dan sebagainya. Ingat, kamu harus bilang sama orang tua. Nih, ingat, Todus aja taat sama keluarga. Dia mau pergi harus bilang sama keluarga, nggak sembarangan main keluyuran, enggak. Kita bermain juga harus memberitahu sama orang tua. Supaya apa? Orang tua tidak mencari kita anak-anak Bapak. Tapi orang tua saya kecewa mau cuekin saya. Ya udah, tetap kamu kasih tahu supaya apa? Orang tua tidak kecewa, tidak mencari kamu. Supaya apa? Karena orang tua adalah satu-satu yang kita percayai selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua adalah orang tua. Orang tua adalah untuk disiplin, wakil Allah. Jadi ingat Bapak, Tuhan Yesus aja pertama, jadi jangan salah. Kedua adalah orang tua adalah wakil Allah. Jadi orang tua yang untuk mendisiplinkan anak. Jadi anak-anak Bapak harus taat sama orang tua, karena wakilnya Allah. Ingat ya anak-anak Bapak, belajar di ketiga hal: belajar, les, bermain. Otomatis kalau kita tiga udah mengikuti, percayalah kamu disiplin bakal terus. Waktumu, studimu, bermainmu. Kalau kamu udah disiplin belajar, les, waktu dan sebagainya, ingat, kamu bakal nyaman loh. Ingat anak-anak Bapak, kamu bakal nyaman yang kamu rasakan. Oh iya, saya pernah disiplin sama orang tua saya. Disiplin waktu. Yang ingat, ada 3 pesan Bapak. Orang tua pasti senang. Hari ini Bapak bukan berkhotbah, tapi Bapak akan mengajar. Jadi Bapak mengajar dalam 3 hal, yaitu belajar bermain. Itu pengalaman kita. Jadi pengalaman Tuhan Yesus ada 3: waktu, keluarga, pelayanan. Itu anak-anak Bapak, belajar. Jadi ada yang mau bertanya nggak sih anak-anak Bapak nih? Ada yang tahu nggak nih? Silakan mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Bapak akan menjelaskan ini udah secara detail 3 dalam yang Bapak jelaskan itu. Jadi anak-anak Bapak, ingat, kehidupan itu penting. Kamu mau menjadi seorang yang berguna di masa depan, ingat 3 hal yang kamu penting. Yang penting. Nah, menurut Bapak nih, menurut anak-anak nih, Bapak akan menjelaskan nih, menurut Bapak ya, tujuan disiplin itu adalah untuk membantu mengembangkan pengendalian diri, untuk membuang kebiasaan yang buruk di dalam diri kita, di dalam diri seseorang. Nah, untuk menciptakan teratur dalam seseorang, mencapai apa? Tujuan hidup yang dimaksud dengan disiplin, tujuan disiplin, supaya teratur kitanya, supaya kita tidak melengkol-lengkol, yang artinya kita kemana-mana melantur, dibilangnya ya, menurut Bapak ya, melantur. Jadi kalau menurut Bapak itu melantur, jadi kemana-mana, ke ujung kanan, ke ujung kanan. Tapi kalau disiplin, kamu akan terus tuntun.